Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi YouTube Sadayana. Gimana nih kabar kalian? Bahagia? Sehat? Ya semoga aja ya kondisi kalian ada pada dua kondisi yang tadi gue sebutin, dalam kondisi yang bahagia dan dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun di tengah kondisi sekarang yang sedang tidak menentu, yang agak susah, kemudian rentan yang namanya sakit gitu ya. Mungkin kalian yang sedang menonton juga dalam kondisi yang kurang enak, kurang fit gitu ya. Gue juga sebetulnya agak kurang fit sih, karena ya gue dalam beberapa hari ini tuh gue diserang flu dan juga batuk kering gitu ya. Dan gue rasa ini maklum lah, karena ya kondisinya kayak gini, ditambah karena ada yang namanya paradigma tentang virus COVID-19, juga kondisi yang sekarang yang cuaca ini tuh yang istilah Sundanya itu tuh pancaroba gitu, atau tidak menentu gitu. Tapi ya tidak mengurangi semangat dan juga optimis kita gitu, bahwasannya kita harus terus bangkit, kita harus terus melangkah walaupun memang kondisinya seperti ini. Tapi ya kita harus terima ini dengan lapang dada dan juga optimis bahwa yakin sebentar lagi pandemi ini tuh akan gitu, akan menjauh gitu ya, akan menghilang dari muka bumi ini. Itu harapan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke guys, berbicara soal pandemi atau sekarang yang kita rasain, yang kita alami adalah merebaknya pandemi COVID-19. Kalian berpikir tidak ada nggak sih penyakit yang sebelum COVID-19 dalam segi pandemi ini gitu? Jawabannya adalah tentu ada guys. Bisa gua bilang bahwasannya penyakit yang sebelumnya terjadi di muka bumi ini bisa dikatakan berkali-kali lipat lebih parah tingkat keparahannya dibandingkan dengan COVID-19. Semoga aja COVID-19 juga nggak separah kasus dari wabah sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi kita berdoa aja semoga pandemi ini tuh cepat berlalu. Nah di sini gue bakalan bahas sebetulnya banyak banget guys. Banyak sekali wabah-wabah atau pandemi yang sebelumnya sudah pernah terjadi, sifatnya itu tuh lebih parah dibandingkan dengan COVID-19. Banyak sekali, tapi di sini gue bakalan bagi video ini tuh, jenis video ini tuh menjadi beberapa part. Di sini gue hanya akan mencantumkan 5 kasus pandemi yang sebelumnya sudah terjadi. Apa aja sih pandemi-pandemi yang sudah terjadi yang sifatnya bisa dikatakan lebih parah daripada COVID-19? Satu, wabah pes Justinian, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan nama Bubonic Justinian's Plague. Bubonic Justinian's Plague merupakan satu wabah yang pertama kali ditemukan dan juga melanda muka bumi ini. Wabah ini terjadi pada kisaran tahun 541 Masehi hingga 767 Masehi. Sangat lama sekali rentangnya begitu kan. Rentangnya sekitar 226 tahun. Yang mana 226 tahun itu tuh dibagi menjadi 18 gelombang. Bisa kita bayangkan guys, saking lamanya itu terjadi beberapa gelombang gitu ya. COVID-19 aja ya kita mudah-mudahan hanya sampai gelombang ketiga kalau nggak salah. Virus ini menyerang berbagai daerah atau wilayah, salah satunya adalah menyerang Kaisaran Romawi Timur di Konstantinopel, Turki pada tahun 541 hingga 542 Masehi. Bakteri yang menyebabkan wabah ini dinamakan dengan bakteri Yersinia persis, yang mana bakteri ini tuh dihasilkan oleh kutu, dan kutu itu tuh menggigit hewan-hewan penggerak seperti tikus. Kemudian kutu juga secara nggak langsung menggigit manusia, ataupun tikus yang tergigit oleh kutu itu tuh menggigit juga manusia begitu. Untuk kematian di Konstantinopel ini sendiri diperkirakan pada saat itu sekitar 30-50 juta, atau setengahnya dari populasi Turki atau Konstantinopel. Wah, sangat luar biasa sekali begitu ya wabah yang satu ini. Lajeng. The Black Death Plague atau kematian hitam. Kematian hitam adalah wabah pes juga, atau kelanjutan dari wabah yang tadi gua sebutin, wabah Justinian. Wabah ini terjadi pada tahun 1346 hingga 1353, atau sekitar 7 tahun. Itu untuk kumulatifnya guys. Sedangkan yang paling terparah ini tuh terjadi pada daerah di daratan Eropa
tepatnya di Inggris, ini terjadi pada tahun 1347 hingga 1351 atau kurun waktu selama 4 tahun. Yang mana virus ini tuh menggerogoti berbagai wilayah yang sangat luas cakupannya guys, seperti benua Asia dan juga benua Eropa, sampai ke North Africa atau Afrika Utara. Begitu sangat luas sekali cakupan virus ini. Bakteri yang menyebabkan virus the Black Death ini juga bakteri yang sama seperti bakteri dari wabah Justinianus, yaitu bakteri Yersinia pestis. Hanya saja dalam segi strain atau dalam segi ini kata jenisnya mungkin ya, strainnya itu berbeda daripada wabah Justinianus ini. Dan dari wabah ini diperkirakan sebanyak 200 juta jiwa melayang dalam kurun waktu 4 tahun, khususnya di daratan Eropa. Sangat luar biasa sekali guys ya. Dan ini terjadi karena kutu yang menggigit hewan pengerat, dan juga hewan pengerat juga menggigit manusia, atau kutu juga yang langsung menularkan penyakit itu, virus itu kepada manusia. Sangat luar biasa sekali the Black Death Plague ini gitu. Jadi saking luar biasanya ini sangat terkenal sekali. The Great Plague of London. The Great Plague of London ini tuh adalah kelanjutan dari pes yang terjadi di Eropa, atau kelanjutan dari wabah the Black Death Plague ini. Namun di sini wabah ini tuh lebih fokus di daerah London saja, atau tingkat keparahannya lebih parah di daerah London saja. London sebagai ibu kota dari negara Inggris. Dan ini terjadi pada tahun 1665 hingga 1666. Dalam kurun lebihnya, lebih tepatnya 18 bulan. Karena kelanjutan dari Black Death, makanya bakteri yang menyebabkan wabah ini pun masih sama, yakni bakteri Yersinia pestis, yang mana ini tuh ditularkan dari gigitan kutu manusia. Dan dari kejadian ini telah merenggut kurang lebih sebanyak 100.000 orang meninggal dunia atau mati akibat virus ini. Atau bisa kita katakan pada waktu itu, pada tahun itu sebanyak 1/4 populasi dari London. Sangat luar biasa sekali ya, 1/4-nya. Mungkin ya populasi London waktu itu 400 gitu ya, 1/4-nya berarti adalah 100.000 orang gitu. Luar biasa sekali. Lajeng. Kolera atau kita kenal dengan penyakit diare ini mulai terjadi pada tahun 1817 atau abad pertengahan ke-19. Dan ini lagi-lagi terjadi di negara Inggris atau benua Eropa. Bakteri yang menyebabkan wabah ini adalah bakteri yang dihasilkan dari air yang tercemar oleh kotoran-kotoran seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan juga berbagai kotoran-kotoran yang lainnya, yang sehingga memicu yang namanya diare, pusing, dan juga sebagainya. Dan ini menyebabkan Inggris kehilangan populasi penduduknya sebanyak puluhan ribu jiwa. Wow, luar biasa sekali. Lajeng. Oke guys, dan ini yang terakhir yang ada di video ini, yakni virus cacar atau kita kenal dengan nama smallpox, atau juga kita kenal dengan nama variola mayor. Yang mana virus cacar ini tuh sangat lazim sekali terjadi dan juga sangat gempar sekali, karena cacar ini tuh bukan hanya dalam segi batin saja yang rusak, tapi dalam segi fisik juga, karena virus cacar ini menyebabkan dampak-dampak berupa kulit-kulit yang ya ada bekas kulit yang sedikit rusak gitu ya. Dan wabah ini disebabkan oleh bakteri yang bernama infeksi variola mayor atau masih kerabat dengan virus Foxviridae. Tapi kalian perlu tahu guys, bahasanya wabah cacar ini atau virus cacar ini tuh adalah wabah yang pertama kali ditemukan vaksinnya atau ditemukan obat penangkalnya. Jadi pada tahun 1980 wabah ini sudah musnah dan juga sudah tidak menjakiti manusia-manusia di muka bumi ini karena sudah ada vaksinnya gitu. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan. Tadi gue sebutkan bahwasanya ada 5 virus yang lebih mematikan juga atau sama mematikan juga seperti COVID-19 yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi sebelum COVID-19. Untuk kasus wabah yang lainnya nanti gue sertakan di video yang lainnya di part yang kedua. Untuk video ini gue cukup mengasihkan dulu. Sekali lagi thanks for watching, keep healthy dan keep spreading.